جمال الوجود بذكر الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu menganugerahkan nikmatnya kepada kita sekalian, di mana dengan nikmat Allah lah maka kita bisa sampai dengan saat ini. Oleh karena itu maka sebagai hamba Allah adalah pantas sekali kita untuk menyampaikan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Kita tidak diminta oleh Allah untuk membayar nikmat-nikmatnya. Kita tidak dituntut untuk mengganti nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Akan tetapi Allah meminta kita sebagai respon dari apa yang kita terima dari Allah itu adalah dengan banyak bersyukur atas nikmatnya. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kepadaku, kata Allah, dimanapun kalian berada, washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kalian, jangan kalian ingkar. Kita tidak mungkin akan bisa sampai dengan saat ini, bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan penuh kedamaian, dengan penuh ketenangan, maka itu didasari oleh nikmat dari Allah, hadirin. Tidak ada di dalam sejarah Allah pernah memerintahkan kepada para malaikatnya untuk mengedarkan rekening, ya, untuk mengedarkan rekening sinar matahari misalnya. Allah tidak pernah hal itu, hadirin. Tapi Allah minta kita bersyukur. Dan ingat bahwa hamba-hamba Allah yang bersyukur itu sangat terbatas karena Allah. Sangat terbatas hamba-hambaku yang bersyukur karena Allah. Di mana hal ini sudah tertulis di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Oleh karena itulah maka mari kita bersama-sama, mari kita memohon kepada Allah agar Allah memasukkan kita di dalam hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Hadirin yang kami muliakan, satu di antara implementasi atau satu di antara perwujudan, pembuktian daripada rasa syukur kita itu kepada Allah adalah dengan terus belajar, adalah dengan terus meningkatkan ilmu pengetahuan kita, dengan terus meningkatkan pendekatan kita kepada Allah melalui nuntut ilmu, melalui thalabul ilm, sehingga kita lebih kenal Allah. Dengan kita lebih kenal Allah, maka akan terbukti di dalam ibadah-ibadah kita. Hadirin yang kami muliakan, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan bahwa manusia
adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disematkan sebagai penciptaan yang terbaik. Manusia adalah keturunan anak cucu Adam yang telah diberikan predikat kemuliaan oleh Allah. Maka untuk mempertahankan predikat yang demikian mulia dari Allah berupa kebaikan dan kemuliaan, tentu ada ikhtiar, tentu ada upaya, karena kita tidak mampu untuk menjamin ya apa yang sudah ada dalam diri kita itu akan terus menempel pada diri kita, akan terus melekat pada diri kita. Karena kita memang manusia ini adalah manusia yang bersifat bahru. Kadang ingat, kadang lupa. Kadang bisa saja copot ya. Predikat yang demikian terbaik itu dari kita sebagai manusia. Nah, bagaimana caranya agar kemudian apa predikat yang telah diberikan kepada manusia dalam bentuk kebaikan itu, dalam bentuk kemuliaan itu, maka tidak ada jalan lain selain daripada memahami agama. Sebagaimana yang kita sudah singgung juga di dalam pertemuan sebelumnya, bahwa Nabi kita bersabda, mengatakan, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka akan diberikan kefahaman terhadap agama. Inilah cara Allah, inilah ketentuan Allah untuk menjamin predikat yang telah diberikan tetap melekat pada diri kita, yaitu berupa kebaikan dan kemuliaan itu. Bagaimana kemudian caranya kita faham terhadap agama agar kita bisa mempertahankan kebaikan, hadirin? Maka jalan yang kita tempuh adalah dengan cara menuntut ilmu. Dengan cara menuntut ilmu. Dengan cara belajar tentang ilmu. Terus kita belajar. Terus kita menuntut ilmu itu sehingga kita faham, sehingga kita mengerti bagaimana agar kita bisa mempertahankan kebaikan itu. Yaitu satu diantaranya adalah dengan faham agama. Hadirin yang kami muliakan, apa sih agama itu? Apa sih agama itu, hadirin? Kalau kita berbicara secara universal atau secara umum, agama itu dikatakan bahwa agama adalah tata aturan, pedoman, tata aturan, yang mana agama itu katanya berasal dari dua kata, yaitu a dan gama. Di mana a itu bermakna atau dimaksudkan adalah tidak. A berarti tidak. Sedangkan gama berarti kacau. Nah, kalau digabungkan menjadi agama, maka tidak kacau. Betapa pentingnya kita beragama, hadirin, agar hidup kita fokus, agar hidup kita lurus, agar hidup kita tidak kacau. Karena agama itu sekali lagi adalah tata aturan yang mengatur, ya, yang mengatur seluruh komponen yang ada di dalam agama itu sendiri, sehingga dia tidak kacau. Nah, itulah pengertian agama secara umum, hadirin, secara universal. Nah, mari kita breakdown, mari kita coba khususkan, ya, apa sih agama dari sudut pandang Islam. Dari sudut pandang Islam, atau dalam konteks Islam, Islam menyebut agama itu adalah din.
Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, ya, cukup banyak dicantumkan oleh Allah, diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya, menyebutkan bahwa agama itu dalam Islam disebut dengan din. Sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat ketiga, dalam potongannya itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama din. Pada hari ini, kata Allah, aku sempurnakan agama untukmu dan aku sempurnakan nikmatku untukmu, wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Berarti dalam pandangan Islam, dari sudut Islam, agama disebut din. Di samping itu juga ada firman Allah mengatakan, inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Din, sungguh agama di sisi Allah adalah Islam. Nah, sedangkan di dalam hadis ada juga dikatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Itulah makanya kalau kita koneksikan, ya, hadis ini dengan firman Allah yang ada dalam surah Al-Asr yang mengatakan, ya, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya. Orang-orang yang tidak mau merugi, orang-orang yang tidak rugi, maka dia harus menjalankan 4 hal. Yang pertama adalah beriman, yakin. Yang kedua adalah buktikan iman itu dengan amal soleh. Nah, di dalam proses kita beriman dan beramal soleh, tentu, ya, sebagai manusia yang memiliki sifat bahru, kadang ingat, kadang lupa, maka penting, ya, namanya kita saling watawasau bil haq, saling mengingatkan, saling mentausiah satu sama lain dengan perkara-perkara yang hak. Dan saling mengingatkan, saling mentausiah itu tidak bisa sekali. Kita harus secara kontinu, kita harus secara istiqomah terus-menerus untuk saling mengingatkan. Karena kita memang tidak mampu untuk, ya, mempertahankan itu semua tanpa kita saling menasehati, saling menasehati satu sama lain. Wajarlah Nabi mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Hadirin yang kami muliakan, setelah kita mengetahui, ya, agama secara umum, kemudian agama dari sudut pandang Islam, maka agama, khususnya agama Islam, agama Islam ini adalah agama yang dibangun di atas 5 pondasi. Agama Islam ini dibangun di atas 5 azas. Islam ini dibangun di atas, ya, 5 pondasi atau azas yang sangat kokoh. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa bunyal Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nabi katakan bahwa Islam itu dibangun di atas 5 perkara, di atas 5 pondasi, di atas 5 azas. Yang mana yang namanya pondasi harus dibangun dengan kuat, dengan kokoh. Karena kalau sudah pondasinya kuat, bagus, maka apapun yang ada di atasnya, kalau sudah pondasinya kuat, maka dia juga akan kuat apa yang ada di atas pondasi tersebut.
Pondasi yang pertama hadirin adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pondasi yang pertama, azas yang pertama, ya, Islam itu dibangun adalah syahadatu an la ilaha illallah, persaksian kita, ya, pengakuan kita, persaksian kita, atau yang disebut dengan syahadat kita. Pengakuan kita adalah asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Inilah syahadat. Inilah persaksian sebagai pondasi awal. Kemudian yang kedua, setelah ada persaksian awal itu, bahwa kita mengatakan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka untuk membuktikan, ya, persaksian itu sendiri, ungkapan kita yang mengatakan, ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka kita harus buktikan satu di antaranya dengan ibadah yang nama ibadah sholat. Kita harus buktikan dengan ibadah sholat, hadirin. Kemudian yang ketiga, wa ita'iz zakah. Sering kita jumpai di dalam Al-Quran, ya, qamatis shalah wa ita'iz zakah. Sering kita jumpai bahwa sholat itu selalu digandeng dengan zakat. Ada pengorbanan, ada yang harus dikeluarkan walaupun kelihatannya sesuatu milik sendiri, tapi manakala sudah mencapai haul dan nisabnya, sebuah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, maka kalau sudah mencapai perhitungannya, maka wajib untuk berzakat. Wajib untuk mengeluarkan kepada orang lain yang berhak untuk menerimanya. Itulah zakat yang selalu digandeng dengan sholat. Pembuktian bahwa sesuatu itu kita harus keluarkan. Kemudian berikutnya, sebagai pondasi yang selanjutnya adalah wasaumi Ramadan. Berpuasa di dalam bulan Ramadan, yang merupakan puasa wajib, yang dipundakkan kewajiban ini kepada setiap umat Islam, ya, untuk melakukan puasa, untuk melakukan saum di bulan Ramadan yang merupakan puasa wajib bagi seluruh umat Islam. Dan yang terakhir adalah melaksanakan ibadah haji. Nah, 5 pondasi inilah, ya, di atas pondasi yang 5 inilah agama Islam itu dibangun. Di atas pondasi yang 5 inilah Islam itu dibangun. Maka dari hal yang 5 ini disebut dengan syariat Islam. Kita harus melaksanakan syariat Islam itu sendiri. Hadirin yang kami muliakan, agama Islam itu adalah agama yang membawa keselamatan. Setiap orang yang memeluk agama Islam, maka dia membawa keselamatan. Paling tidak, Islam itu membawa, antara lain yang dibawa oleh Islam, atau misi turunnya Islam, paling tidak antara lain dibawa, yang pertama adalah membawa al-huda, membawa petunjuk agar kehidupan kita di atas dunia ini memiliki panduan, ya, memiliki pedoman, memiliki petunjuk agar tidak tersesat di dalam melaksanakan kehidupan ini. Di dalam menjalankan kehidupan ini, maka kita butuh yang namanya panduan, butuh namanya pedoman. Maka disampaikan bahwa antara lain yang dibawa oleh Islam adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Yang dibawa adalah
petunjuk. Kemudian yang lain atau misi Islam yang lain yang dibawa oleh Islam adalah assalam. Islam itu membawa keselamatan. Islam itu membawa kedamaian. Islam itu membawa kesejukan. Maka apapun yang diungkapkan baik dari lisannya kemudian diperagakan oleh anggota tubuhnya dari seorang yang Islam adalah menunjukkan, menuntun kepada keselamatan. Kemudian di samping itu, Islam juga membawa nur, ya, membawa cahaya. Tidak kemudian membawa kezaliman, tidak membawa kegelapan. Sebagaimana yang dulu, ya, sebelum Islam itu datang, ada namanya zaman jahiliyah, ya, zaman kezaliman, zaman kejahilan, zaman kegelapan. Makanya Islam datang membawa nur. Ada di dalam Al-Quran dikatakan minaz zulumati ilan nur. Islam ini membawa, memperbaiki, merubah dari kezaliman, dari kegelapan kepada nur. Zulumati ilan nur, kepada cahaya. Maksudnya cahaya Islam. Kemudian di samping itu Islam juga membawa misi rahmatan lil alamin. Sering kita dengar istilah bahwa di mana bumi dipijak, maka disitulah langit dijunjung. Artinya Islam itu rahmatan lil alamin, seperti lebah. Ya. Lebah itu dimanapun bertengger tidak ada tangkai yang patah. Dan dia hanya menghisap sari pati bunga, dan apa yang dikeluarkan adalah madu. Inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dibawa misi oleh Islam, antara lain yang dibawa di samping demikian luasnya ya pembahasan terkait dengan Islam ini. Tapi itulah antara lain hadirin, mudah-mudahan kita bisa ya coba mengaplikasikan dalam kehidupan kita beberapa hal yang dibawa oleh Islam itu sendiri, karena kita adalah orang Islam. Islam adalah keselamatan, selamat orang dari lisan kita, selamat orang dari perbuatan kita. Islam membawa rahmatan lil alamin. Dan di antara itu juga Islam membawa ya, misi adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana Rasul mengatakan ya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sungguh aku diutus oleh Allah adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Hadirin yang kami muliakan, demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita usia yang panjang, kesehatan yang terus, sehingga kita dapat bertemu kembali di waktu atau kesempatan yang lain. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.